usah berlama-lama lagi. Kita akan langsung menuju Miramar. Selamat menyaksikan. Ini dia Miramar, match terpanas. Miramar, ini map yang hari-hari kita bermain semua di klasik Mas Sanskui. Tapi kita itu klasik berbeda dengan kompetitif. Betul. Di mana lebih panas lagi dan pesawatnya sudah terbang mengudara dari bawahnya daerah Los Higos ke arah sekitaran La Cobreria dan ada sedikit air-air di ujung sana. Iya, ada oasis yang berada di utara dari Miramar. Itu adalah area yang jarang sekali masuk ke dalam circle. Iya, Dan jarang. juga jarang sekali menjadi ending dari circle-nya. Kita pernah melihat area tersebut masuk ke dalam circle itu waktu di PMDC itu udah lama banget Jauh waktu lama itu. sekali ya. 2020 dan belum terulang lagi. Mungkin saja Iya. ini adalah pertama kalinya kita akan melihat di PMPL Spring 2022 circle menuju ke utara dan terus berada di sana. Ini kalau circle-nya masuk ke utara dan air-air itu masuk Mas Ya. Sanskui, berarti sumber air sudah dekat. Beta tidak susah lagi. Wah, sangat luar biasa. Hai. Dan juga kalau memang circle-nya menuju ke area tersebut, mungkin saja yang paling dirugikan dari area ini adalah Oni, karena Oni kan La Cobreria, dia nggak main, tapi circle di atas. Ya itu, dan juga Geek bawah sekali dan otomatis mereka harus rotasi dengan berjauhan sekali dan mereka juga harus mempunyai banyak sekali bensin agar bisa membantu mereka juga dengan kendaraan mereka juga biar tidak terhenti di tengah-tengah rotasi mereka. Dan saat ini kita melihat waduh, ternyata sumber air sudah dekat, betul juga Mas Sanskui. Ya. Ini air banyak juga masuk ke bagian circle ini. Sangat banyak, bahkan ada secercah harapan untuk kita melihat dua pulau di sebelah kanan masuk ke dalam ending dari match kali ini. Tapi ini sebenarnya juga circle pengulangan dari PMPL season yang keempat kemarin, karena season 4 sering banget circle-nya menuju ke arah kanan dan berakhir di area Impala. Ada buy one yang terjadi antara Genfos dengan sebuah uzinya dan juga win yang dimiliki oleh pemain dari Zone. Itu dia Flekido yang akan coba diincar. Genfos turun ke bawah mungkin, namun ada gocekan yang dilakukan oleh pemain dari Zone tersebut. Terus diincar, Flekido terus lari, tapi mau kemana Flekido berlari? Berapa lama dia bisa bertahan dengan sebuah win saja? Betul sekali, dan ini yang menarik dari seorang Genfos. Dia mempunyai senjata Uzi, tapi dia belum terlalu berani untuk maju. Cukup sabar, disiplin, dan saat ini kembali bakal bertemu. Tapi Flykido sudah mempunyai Uzi juga. Hati-hati, Genfos harus kembali pukul mundur. Ketika Genfos tertangkap, tidak adanya penyelamatan. Teman-teman cukup jauh. Tapi itu dia, Flykido berhasil baku hantam. Cukup berdekatan dan dimenangkan. 1 poin pertama masuk. First blood didapatkan dari anak-anak Zone Esport. Sangat disayangkan, Genfos gagal untuk mengatasi seorang Flekido. Tapi kalau kita lihat, Genfos juga nggak punya waktu lama. Ya. Karena tadi sudah ada backup dari pemain-pemain Zone menuju ke area Flekido tersebut. Sehingga kalau Genfos juga buying time di situ, dia mencoba gojek-gojek lagi, akhirnya 2 lawan 1. Nah, Susah itu dia. juga. Betul. Apalagi kita tahu minimnya alat-alat amunisi yang dimiliki oleh mereka juga. Betul. Masih memakai senjata seadanya juga. Dan sayang sekali Ion harus bermain dengan 3 player saat ini di Miramar yang pertama. Terpantau juga dari anak-anak Dewa United. Ini mereka turun di Torre Ahumada ya. Torre Ahumada di bagian utara juga. Dan ini dia, Geek tidak punya banyak waktu. Dan mereka melakukan looting cepat, berrotasi dan mengambil dari bagian kanan bawah. Mereka bakal mendapatkan posisi circle yang cukup aman juga. Karena kita mengingat tadi, circle-nya muncul di area bagian kanan dari Pulau Miramar. Itu circle yang sebenarnya sudah tidak asing lagi. Cuma lebih memanjakan buat tim-tim yang bermain di sekitaran Impala, Ya. Puerto. Mereka rotasi dari pinggiran itu cukup aman. Ya, dan yang paling saat ini mendapatkan keuntungan dari circle-nya adalah EVOS harusnya. Iya. Karena mereka berada di area kanan, berada di Impala, tinggal menuju ke arah bukit. Karena bukit Impala itulah yang biasanya jadi ending dari circle kalau ke kanan. Nah, betul sekali, dan otomatis mereka mendapatkan posisi yang cukup enak. Vision mereka begitu jelas juga, tapi dengan permainan mereka jangan sampai terlalu over. Karena bisa saja bakal membuat mereka minim peluru. Betul. Karena kalau mereka sudah naik ke atas tebing, mereka tidak punya banyak lootingan lagi. Ya. Mereka harus turun lagi, sudah tidak punya waktu lagi. Jadi otomatis mereka sudah mengkalkulasi hal-hal tersebut. Ya, harus segera didapatkan kalkulasi terbaik untuk kita berada di area high ground. Tadi Reski Boga sudah menjabarkan hal tersebut yang saat ini sedang kita lihat, sedang kita saksikan adalah Alter Ego Limax. Hampir saja mengulangi kesuksesan yang sudah didapatkan Ion dengan back-to-back WWCD. Tapi Alter Ego Limax gagal dengan 2 pemainnya tadi dan membuat WWCD justru menuju ke arah Genesis Dogma Gits. Tapi
kembali point of view kita berpindah lagi menuju ke arah pemain-pemain dari Victim 365 yang tadi juga sempat dikritisi oleh Junior JR. Sangat disayangkan saat Victim 365 mendobrak pertahanan RRQ yang tinggal 2 pemain di dalam compound, mereka majunya nggak barengan. Nah itu dia. Dan tadi kita balik lagi membahas tentang El Pozo ya. El Pozo itu kayaknya tidak asing buat, kayaknya ada teman saya yang rumahnya di situ. Oh, kenapa tuh? El Dogi. Oh, benar. Kayaknya El Pozo itu kotanya diambil dari Pamulang. Wah iya, karena depannya L juga. L betul. juga ya. Aduh. Sangat luar biasa cocokologi yang terjadi. Tadi saya sempat mendengar ada sebuah jokes tulang rozok, tapi saya belum ketawa, udah fight duluan. Nah itu dia, tulang rozok. Iya. Tapi saat ini kita harus mencari istilah-istilah lasi di Miramar yang pertama. Masih cukup aman, area sini ini sudah sangat tidak asing juga kalau tim-tim yang berotasi cukup aman. Dan sudah diisi oleh satu tim tadi terlihat kalau tidak salah itu dari Dunia Games. Dunia Games kalau tidak salah itu mereka biasanya main di daerah ADP. Ya. Dan kalau di Miramar, tim-tim yang mempunyai Miramar emas pasti itu dari DG. Ya, Dulunya Nero ya. Betul, dulu Nero karena memang mereka selalu berada di HDP. Kalau kita turun di HDP sebenarnya pasti diuntungkan dengan adanya Mirado emas tersebut. Iya. Tapi rotasi pertamanya itu yang sering kekat karena HDP tengah banget. Nah itu dia. Kalau kita keluar dari HDP itu juga bukan jalan yang mulus. Iya, karena betul. kan gak ada jalannya kan. Iya. Bahkan dari HDP tersebut sehingga seringkali Miradonya nyangkut lah. Iya, Dan betul. juga banyak hal yang harus dikalkulasikan saat kita keluar dari area HDP seperti yang saat ini sedang kita lihat dan baru saja kita bahas. Dunia Games langsung mencoba untuk mengkat rotasi dari pemain-pemain Ion. Justru tembakan rancit mengundang Ion yang lain datang ke compound ini. Lagi dan lagi pertemuan kedua untuk Ion. Selalu bertemu lagi dengan tim-tim di awal-awal game seperti ini. Dan saat ini mereka menyisakan 3 player. Misery mencoba mundur ke bagian belakang. Menjauhi kedua temannya. Frenzy bersama Rocky yang sudah mulai tarik perlahan ke area belakang. Karena sangat tidak worth it untuk mereka melakukan fight 3 melawan 4. Apalagi masih di menit ke-6. Frenzy bergerak, pemain-pemain Ion bergerak, sangat bijak apa yang mereka lakukan. Untuk sementara waktu tidak memperdulikan pemain dari Dunia Games. Tapi Dunia Games juga sudah mengirimkan satu mata-mata yang datang menuju ke arah bukit, itu adalah Flyboy. Tapi Flyboy juga memiliki tugas yang lain nampaknya, mencari lagi kemana jalur rotasi selanjutnya dari Dunia Games. Kita melihat juga dari arah yang berbeda, ini dia pemain dari Boom yang saat ini sudah menempati area-area gudang. Iya, betul sekali. Ini dia Boom yang dari awal-awal tadi kita membahas. Mereka sudah berhasil berotasi tipis-tipis ke area lebih dekat ke bagian bibir circle-nya. Dan bicara tentang Miramar, Mas Hanskui. Menurut Mas Hanskui pribadi kalau bermain di Miramar itu lebih suka pakai kendaraan apa? Kalau saya yang penting jangan Mirado. Yang penting jangan Mirado. Jangan Mirado, Iya, karena ini dia, Mirado seperti yang sedang digunakan oleh Ken. Sering sekali nyangkut dan itu yang membuat antara kita akhirnya susah untuk bergerak atau justru ketembak dengan mudah dan menyusahkan teman kita kalau nyangkut harus ditabrak dulu. Iya, Mirado sangat ceper ya. Mobil ibu kota turun Miramar itu memang sulit sekali karena lebih bermain di daerah perbukitan, tidak adanya aspal, tapi beda ya kalau dipakai oleh pro player tuh lebih mulus lagi. Betul sekali, dan mungkin kalau bisa mengatakan kendaraan yang paling enak atau paling stabil kalau digunakan di Miramar adalah Buggy, seperti yang sedang digunakan oleh seorang No Mercy Wibu juga. No Mercy Wibu, tapi tadi kita melihat di bagian feed Indonesia-nya sudah mulai ada terjadi pertemuan lagi antara DG dan juga Dewa United. Ini dia, circle yang sudah bergerak, Blue Zone yang sudah bergerak maksud saya akan membuat circle kedua. Sesaat lagi pemain-pemain dari Dunia Game cepat mereka dari area tengah sudah berada di arah bukit dari Impala seperti yang juga dialami oleh pemain dari Ion. Dan saat ini yang sedang kita lihat adalah alter ego Limax terus berkutat dengan Blue Zone. Circle masih menuju ke arah kanan lagi, 2 pulau di sebelah kanan masih masuk ke dalam circle-nya. Ada secerca harapan untuk kita melihat pulau tersebut menjadi ending dari circle. Ini dia circle yang kalau mau dibilang siapa duluan dia bakal enak. Tapi yang bakal datang terlambat dia tidak mendapatkan banyak space dan bakal menjadi sambutan meriah untuk tim-tim yang sudah terburu. Dan saat ini Void Depths mendengarkan rotasi dari anak-anak Victim 365. Kean kembali spray down. Wow! Digiring masuk ke dalam laut.
Mau tidak mau mereka harus menghindari ke area bagian kanan. Tidak punya banyak kesempatan lagi ke bagian kiri atau lanjut rotasi mereka. Harus terjegal mereka masih bertahan di bagian lower ground. Ada sebuah kokangan granat yang dilakukan dari Kenan. Berupaya akan berhasil terkonek. Masuk ke dalam air, Gremory sudah menjauhi dari titik granat tersebut. Ya, sebuah pergerakan overthinking yang dilakukan oleh Victim 365 membuat mereka untuk saat ini harus kembali memutar otaknya. Tapi Void juga ternyata mengalami fight bersama dengan pemain-pemain dari Kick Kato. Pemain yang juga berbahaya dari Kick bisa didapatkan oleh Void, dan kali ini Void tidak hanya fokus ke satu tim, dua tim. Mereka lawan bersama-sama. Harus pilih mau ngelawan yang mana dulu, tapi tidak untuk saat ini karena Audrey sudah datang dan sangat dekat sekali dengan pemain-pemain Void. Ya betul sekali, Void berada di tengah-tengahnya musuh. Mereka harus melakukan setup defense yang cukup kuat. Saat ini Audrey sudah kedatangan bantuan. Katalis langsung tusuk ke bagian kiri mendekati ke arah Kenan. Kenan tidak mempunyai banyak coveran, harus bermain ke bagian kiri dan juga kanan. Berada di bagian bawah bukit. Alpha cukup jauh, tapi ternyata Nyongs masih bisa mendapatkan posisi untuk membackup Kenan saat ini. Audrey bergerak, pemain yang satu ini cukup lincah dan balasan dari Victim 365 datang dari seorang pria mendapatkan satu knock penting menuju ke arah Void, membuat Victim punya space, membuat Victim kali ini bisa membangun rotasi lagi menuju ke tempat yang tadi mereka incar awalnya. Tapi kita melihat juga ternyata ulah yang dimulai oleh Void membuat mereka harus menerima korban sendiri karena ini dia senjata makan tuan. Mereka yang nembak, mereka yang rata ternyata. Sisa satu yang terakhir yaitu Alpha. Senjata makan Tuhan. Ya terlalu banyak nantangin tim-tim lain. Betul. Terlalu fokus untuk menzoning out tim-tim yang datang dan akhirnya mereka kewalahan juga. Tidak punya banyak fokus lagi. Posisi juga yang tidak terlalu menguntungkan buat mereka. Awalnya mereka yang menyambut, mereka punya high ground dan juga lower ground. Tapi ketika tim-tim berhasil tusuk dan melewati area tersebut, mereka yang bakal terjegal dan terbackstep. Dan betul saja yang dilakukan oleh pria tadi ya. Berhasil membackstep dan itu dia. Sekarang masih bertahan walaupun menyisakan 3 player. Tapi otomatis mereka pulang tidak kosong. Bawa poin juga. Itu yang terjadi. Karena memang tadi saya sudah mengatakan juga Void harus fokus. Mau ke Victim dulu atau mau ke Geek dulu. Harus ada smoke yang di pop up untuk menutup vision dari salah satu tim tersebut. Mau nutup visionnya Geek atau visionnya Victim. Tapi itu tidak dilakukan, mereka split dan akhirnya defensifnya tidak terlalu kuat. Dan kita melihat juga saat ini yang terus berkutat dengan Blue Zone adalah pemain-pemain dari Zone. Karena memang ada zone-nya di sana, tapi juga pemain dari Alter Ego Limax. Memang ini dia, Blue Zone adalah teman, masih menjadi tren tersendiri untuk Alter Ego. Evos sudah dia di samping El Azhar loh. Wow, cukup cepat apa yang dilakukan oleh pemain-pemain dari EVOS Ribuan untuk sementara waktu. Ini dia, dalam 7 detik lagi, 5 detik lagi kita akan melihat kemanakah circle selanjutnya. Circle yang ketiga ternyata predik dari EVOS tepat menuju ke area El Azhar. Gokil. Jauh meninggalkan kompon mereka yang kalau mau dibilang Impala masih cukup aman dari awal-awal di bagian circle. Tapi dengan meninggalkan kompon tetap mereka masih mendapatkan sebuah keuntungan besar juga kalau mau dibilang buat mereka. Tinggal bagaimana mereka memaksimalkan lagi di area sekitaran El Azhar. Tidak banyak lagi berotasi buat mereka dan saat ini juga yang harus berotasi yaitu dari GPX, Geek dan juga Ion. Geek berada di bagian tengah. Bergerak bersama-sama, GPX berada di paling kanan. Di tengahnya ada Geek, di atasnya ada Ion. Tinggal menunggu waktu siapa yang touchdown duluan dan akan coba melakukan tembakan mungkin menuju ke arah tim yang sudah diketahui sedang rotasi bersama-sama. Tapi ternyata itu tidak terjadi karena Ion melambatkan rotasi mereka. Tiba-tiba temponya diturunkan oleh Ion. Mereka menunggu yang lain datang duluan atau biar jalan duluan baru mereka akan datang. Iya betul sekali, dan ini daerah yang diisi oleh NFT dan juga Bonafide ini jarang sekali. Memang sering kita lihat tapi untuk di kompetitif ini jarang sekali ya masuk ke area seperti ini. Dan saat ini juga tim-tim masih berusaha mencari titik-titik yang enak bisa diisi untuk melihat ke area tim-tim lain. Nah, NFT tidak terlalu buru-buru untuk maju karena posisi mereka ketika touchdown ke area Bonafide mereka bakal terbuka sekali posisinya. Bergerak bersama saat ini Zone. Mereka sedari tadi berkutat dengan Blue Zone, akhirnya bisa touchdown di area safe zone dan bergerak juga karena masih ada PR untuk menuju ke circle yang ketiga. Blue Zone bergerak kembali kali ini. Kalau kita lihat juga dari healing, pemain-pemain Zone tidak terlalu banyak healing prom yang mereka miliki sehingga menjadi PR tersendiri harus dikalkulasikan dengan matang. Jangan sampai mereka low karena terkena Blue Zone dan akhirnya bisa diratakan dengan mudah oleh lawan-lawannya. Tapi kita melihat dari point of view seorang Batman mencoba melakukan
tembakan menuju ke arah Dewa United yang memiliki MG3 di tangan seorang Kenot. Iya, di MG3 lagi dan lagi didapatkan dari Kenot. Berhasil ya memanfaatkan ada airdrop di samping posisi mereka dan tidak terganggu sama sekali saat ini juga. PR mereka ketika mereka harus keluar dari bagian gereja, bagaimana mungkin mereka harus aman itu sangat sulit sekali. Karena sudah dijaga oleh kedua tim dan akan ada pertemuan lagi antara Zone dan juga Alter Ego. Peperangan sudah mulai terdengar, kendaraan sudah tidak bisa dipakai lagi. Mineral harus dipukul mundur, harus bergabung lagi. Masih ada kendaraan dari Fly Kido yang bisa membantu join dengan Mineral. Namun setidaknya Zone mengetahui di mana posisi lawannya untuk sementara waktu sehingga setup mungkin saja akan dilakukan. Flank mungkin saja akan dilakukan oleh pemain-pemain Zone atau justru Zone tidak menghiraukan Alter Ego Limax yang tadi melakukan tembakan menuju ke arah dirinya. Ternyata tidak. Yang dilakukan Zone adalah melakukan flank dulu, cari di mana posisi pasti dari Alter Ego Limax dan mungkin akan coba melakukan sebuah tembakan balasan. Lagi-lagi circle masuk ke area dari EVOS, tapi baru Red Face saja yang masuk ke dalam circle-nya. Justru Bonafide yang sudah memiliki tempat yang cukup nyaman, Bukit dan juga 4-4 yang masuk circle. Ya, LA Sahar masih banyak space juga, tapi beberapa tim, wah ini PR juga buat Alter Ego lagi nih. Mereka keluar bakal terspray down, terbackstep dari Zone dan bakal disambut juga dari anak-anak Boom. Saat ini Ken sudah menyadari dan melihat benar-benar ada tim di bagian depan. Ken bakal memberikan sebuah tepingan dengan mininya untuk bisa menghancurkan kendaraan. Tapi ini dia kembali beriringan rotasi yang dilakukan dari GPX dan juga Dewa United. T-Boy wow. Batman belum. Beberapa pelurunya masuk ke area dari anak-anak GPX. Masih berhasil kabur lagi. Sangat disayangkan sebuah momentum sebenarnya yang dimiliki oleh Batman tadi. Satu hit akhirnya masuk headshot menuju ke arah pemain GPX. Namun tidak ada follow up selanjutnya. Tidak ada hit yang masuk lagi. Nah, kalau kita melihat dari arah yang berbeda ternyata GPX selesai dengan seorang Batman. Lepas dari Batman ada No Mercy yang coba menyambut pergerakan GPX. Mereka sangat bingung ingin menuju ke arah mana dan ini dia Six yang akhirnya bermain, akhirnya sudah sembuh. Namun ternyata harus knockdown di area atap. Six bertahan di bagian atap belum cukup maksimal, malah dia yang harus kembali dijatuhkan. Ini kesempatan dari GPX untuk kembali press ke area rumah yang diisi oleh anak-anak Aura. Saat ini kita melihat dari daerah lain juga, Black Larry spray down ke arah anak dari Zone. Satu player masih terkenal, kembali lagi tappingannya masuk. Dua tumbang, waduh. Nyayur-nyayur, berhasil 1 poin Mineral masuk ke McLary. Dan susulan juga ada Banyu yang masih tersungkur merayap dengan bantuan Helpy. Tapi RRQ join juga dari bagian kiri. Zone terbungkus, Linux tidak bisa kembali selamatkan. Flakido saja masih bertahan di bagian belakang di dalam asap. Hanya Flakido yang berada di area tersebut. Namun kita melihat dari tempat yang berbeda, Miliano mencoba lagi membuat keadaan Zone lebih sulit karena ternyata Zuxi juga berada di area yang bisa nembak menuju ke arah Flakido. Ada 3 tim di area dari Zone membuat mereka bingung mau ngelawan yang mana. Itu dia, ada 3-way showdown yang terjadi dan saat ini kedua tim yang warnanya hampir sama juga, GPX dan Aura masih terus berlanjut saling pantau-memantau di bagian area bibir circle. Pilot saat ini masih terjatuh, No Mercy masih terus bertahan di area bukit mencari tambahan informasi. Mereka masih menunggu waktu yang tepat, ketika GPX bergerak baru mereka mengeksekusinya. GPX mencoba untuk ledakan satu kendaraan terlebih dahulu menjadikan sebuah porting, namun kita melihat butuh 18 menit untuk akhirnya ada satu tim yang dipulangkan ke arah lobby, itu adalah Zone. Bergerak juga McLary harus cepat karena Blue Zone-nya sudah mulai terasa. Ini adalah Blue Zone yang keempat. Itu dia, kembali lagi ada beberapa peluru panas, 2 tumbang sekaligus dalam waktu yang sama, bahkan ada granat lagi yang hampir menempatkan seorang Matoi. 2 kendaraan meletup dan tergeser, bencana sudah. Gempa yang dilakukan dikirimkan dari anak-anak Dewa United memulangkan GPX ke arah lobby. Dewa United ini adalah circle yang harusnya mereka dapatkan karena ini rumah lama mereka. El Azhar adalah rumah mereka. Tapi saat ini terkat rotasi Dewa United saat mereka ingin mudik menuju kampung halamannya. Ada Aura yang mencoba untuk menangkap pemain-pemain Dewa United yang tadi baru saja mendapatkan pemain dari tim GPX. Dan kita berpindah juga menuju ke arah yang berbeda. RRQ Ryu saat ini dengan 3 pemain yang terpantau. Ada Nox juga yang melihat ke arah tersebut, tapi pemain Bonafide harus bergerak pada akhirnya. Bukit ini dari tadi sudah dikuasai, tapi akhirnya circle kelima memaksa mereka harus bergerak. Oh my
my god. Semua tim sudah di-lock oleh musuh lainnya ya. Masing-masing sudah punya target tersendiri. Dan Bigetron kembali di spray down. Yuhai boy! Jangan terlalu muncul brother. Bisa langsung disambut dari seorang Nox yang masih terus memantau. Tapi di sisi lain, Tuyul mencari informasi. Mendekati ke arah anak-anak dari Misiri yang barusan saja terkena peluru panas. Bahkan Tuyul juga menerima sedikit cicilan damage juga. Posisinya sangat terbuka tapi saat ini sudah kembali ke area bukit yang masih mempunyai coveran. Ya, dari tempat yang berbeda kita melihat Bonafide sudah mengirimkan Ucup untuk membuka jalan bersama dengan Tuyul. Tapi RRQ mencoba untuk lagi-lagi mendobrak permainan dari Bonafide. RRQ saat ini masih berada di luar circle. Bonafide sama di luar circle. Bigetron pun kayak seperti itu, masih sama berada di area luar dari circle-nya dan mereka harus bergerak bersama-sama karena saat ini sudah tidak ada waktu lagi untuk mereka berlama-lama di area ini. Headshot Luxi tadi menuju satu pemain dari RRQ. Tapi di bagian kanan Zuxi juga tertangkap dari seorang Ceta sendirian saja menahan majunya dari anak-anak Bigetron. RRQ masih bisa bergerak sedikit ke bagian kiri. Sudah dikirimkan satu player di bagian tengah dan saat ini sudah ada terdengar beberapa kendaraan yang sudah dipanaskan untuk mau bergerak berotasi. Sementara kita bakal melihat pecahnya fight yang ada di menit ke-20 circle kelima. Furthermore terlihat tadi dia memiliki sebuah AWM yang ada di punggungnya. Ternyata sebuah rotasi langsung nabrak ke area depan. Itulah yang dipilih oleh RRQ karena mereka kehabisan waktu. Sedari tadi mereka buying time. Sedari tadi mereka mencari momentum tapi tidak kunjung datang momentum tersebut. Akhirnya mereka ya udah tabrak aja dengan sebuah kendaraan, maju perlahan dan akan disambut dengan peluru-peluru panas dari Bonafide. Ternyata Bonafide saat ini tumbang satu persatu pemain-pemain mereka. Bigetron pun sama tumbang karena adanya RRQ yang melakukan tembakan dari area atas. Timing yang tepat dilakukan oleh RRQ. Bigetron puas di posisi ke-10. Rocky saat ini terkena hit tembakan lagi dari seorang Asa dengan kali 6 SKL-nya. Tapi belum berhasil untuk menumbangkan. Dan langsung ada pergerakan rotasi yang dilakukan dari 3 temannya. Mort malah harus kembali terjatuh. Banyak juga yang sudah termakan oleh Blue Zone yang semakin sakit. Jangan terlalu lama disambut dan difinishkan dari seorang Nerveko. Saat ini kembali NFT bakal bertugas lagi melihat datangnya tim-tim dari bagian area high ground. Masih kita lihat bahkan EVOS Reborn dari tempat yang berbeda mereka sudah mengumpulkan 5 elimination untuk sementara waktu. Point of view dari RRQ masih menjadi point of view yang paling lama kita lihat karena mereka berjuang tidak mudah untuk bisa melewati Bonafide, tidak mudah untuk bisa melewati pemain dari Bigetron Red Alien maksud saya. Namun akhirnya mereka berhasil untuk melewati 2 tim tersebut. Bonafide masih menyisakan 1 yang terakhir. Dan itu dia, Tuyul sudah tertangkap. Bonafide puas di posisi ke-8. Tuyul akhirnya terlihat juga dan menyisakan 7 tim. EVOS mulai masuk tipis-tipis dengan 3 player mereka masih mempunyai kekuatan lebih buat mereka tersendiri. Tapi bagaimana mereka harus mencari celah-celah tipis di bagian area lower ground untuk mendapatkan bagian circle-nya. Masih ada Poundbeat dari Alter Ego juga yang semakin dekati. Tapi terlihat jelas dari seorang Mor kembali seperti dan lakukan sedikit menyicil HP saja. Ada Audrey juga join lagi. Woo, YOLO begitu mengerikan sekali yang dilakukan dari anak-anak EVOS. Sangat luar biasa dan kita melihat saat ini dari drone view-nya. NFT mencoba untuk mendobrak pertahanan dari EVOS. Mereka berhasil touchdown di dalam circle yang masih dalam upaya masuk lagi-lagi RRQ Ryu. Mereka harus perlahan masuk sedikit demi sedikit. Ada yang turun gunung. Itu adalah pemain-pemain dari RRQ melakukan tembakan dari atas, tembakan berhasil untuk mendapat 1 knock. Knock yang kedua mungkin akan diincar namun ternyata tidak. Defensif dari EVOS cukup kuat tapi masih ada Vandemont dari arah yang berbeda tiba-tiba melakukan backup untuk menyelamatkan RRQ Ryu. Wah, itu dia baku hantam yang tiba-tiba langsung lenyap. Beberapa player langsung terpulangkan ke area lobby. Dan saat ini tembakan dari Poundbeat sudah terdengar. Batman bakal fokus ke area Voldemort dan juga Poundbeat yang belum terlihat. Tapi awas Batman, jangan terlalu nyaman dulu karena ada sebuah granat yang sudah terprediksi dikirimkan. Batman menerima sedikit cicilan damage dan granat berikutnya kembali dibalaskan dikirimkan ke arah Voldemort. Tapi dia masih punya tempat yang cukup enak duduk di atas bagi. Menghindari getaran, Audrey mendapatkan 1 player lagi. Spray down ke arah drone, tapi drone masih tercover oleh sedikit
tipis-tipis bukit. Ya, kita lihat Voldemort berapa lama dia bisa bertahan di area tersebut karena sudah ketahuan posisinya. Bahkan kita melihat juga Kean, pemain terakhir dari Victim 365 ditangkap juga oleh lawan-lawannya di area tersebut. Hans for you ditangkap oleh KF. EVOS berhadapan dengan Aura di match kali ini. Kita melihat juga bagaimana EVOS sempat dipulangkan di posisi 16 oleh Aura di match pertama Sunhawk di hari yang pertama. Mungkin saja hal itu akan diubah oleh KF, tapi dia sendirian saja. Itu dia, kayaknya ini bakal menjadi KF Esport kah? Tapi kayaknya sangat sulit karena kita melihat NFT masih full squad, Geek masih 3 player, Aura masih 2 player. Akankah prediksi dari Kakak Dona bakal benar-benar betul? Tapi saat ini kita masih melihat kembali Voldemort bakal dibakar. Langsung melepuh sudah seluruh badan dan pulang ke arah lobby untuk mandi, meredamkan api-api yang sangat panas di Miramar ini. Ya, Voldemort tadi kalau kita lihat sebenarnya dia juga bisa ditembak oleh pemain terakhir dari Alter Ego Limax, tapi kita melihat dari tempat yang berbeda. Audrey tumbang di sana. No Mercy Wibu mulai menunjukkan taringnya. Harus hati-hati. Area No Mercy bisa ditembak oleh KF kalau KF. Berbahaya dan akhirnya Jaden lah yang ditangkap oleh KF terlebih dahulu. Awi pun gila lah, itu spray down kali 6 no just yang dilakukan dari KF cukup rapi. Walaupun 50% peluru masuk ke tanah, tapi 50% juga masuk ke arah badan dari player. Karena ini pro player semua yang tembak, Pak. Dan itu dia saat ini Toms mendapatkan lagi satu player mencoba turun. Masih TPP Gaming lakukan. Apakah jump shootnya bakal berhasil? Susulan berikutnya dari Ramones. Lipi sudah tertangkap, ada asap yang bakal dibuka di kroyok langsung predict dan itu dia. Toms harus tertangkap saat ini. Tapi masih ada Katalis, sudah diketahui posisinya bakal dikejar lagi 2 player. Katalis menjadi makanan dari anak NFT. EVOS puas di posisi kelima. NFT menjadi yang terdepan untuk mendapatkan winner chicken dinner di match kali ini. No Mercy mencoba untuk membangkang, mencoba untuk mendapatkan satu knock ke arah Batman, tapi posisi NFT terlalu kuat di area ini. Tidak ada counter untuk menuju ke arah NFT. Hanya seorang Ponbit lah yang bertahan dan lagi-lagi Alter Ego masuk ke dalam top 2. Itu dia Ponbit. Cukup tenang bertahan menyimak fight yang ada. Satu bakal melawan 3. Pergerakan beriringan langsung saja di push headshot dapatkan. Ponbit mendapatkan 1 jam shoot lagi. Ponbit hampir mendapatkan 2. Tapi itu dia kekuatan dari NFT berhasil mendapatkan winner chicken dinner. NFT mendapatkan WWCD kedua di PMPL kali ini. Sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh pemain-pemain NFT karena elimination mereka banyak. Defensif mereka kuat. Masih bertahan cukup banyak player hingga akhir dan membabat semua yang mencoba untuk naik gunung. Gak ada yang bisa mendobrak pertahanan NFT di area bukit tersebut. Yes, betul sekali. Tapi yang keren dari Ponbit,